secara inti, yaitu latihan seminar yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudara Muhib Al-Ridha. Berikut kurikulum vita moderator. Nama: Muhib Al-Ridha. Pendidikan semester 4, STIE Dharma Iswara, Madiun. Tempat tanggal lahir Madiun tanggal 21 Maret 1992. Pengalaman: nomor 1, Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia tahun 2012-2013. Nomor 2, Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Jawa Timur, Departemen Pembangunan Daerah tahun 2012-2014. Nomor 3, Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, STIE Dharma Iswara, Madiun, tahun 2013-2014. Alamat: Jalan Sadana Mulya, Kota Madiun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang mendengar teriakan semangat dari para pemuda-pemuda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong, masih muda harus masih semangat nih. Ya, masih jam 9 kurang seperempat. Tapi teman-teman saya lihat masih terdapat aura-aura semangat dari teman-teman nih. Saya bangga sekali nih. Nah, untuk berikutnya latihan seminar dengan tema proposal kehidupan yang sebagai pembawa acara yaitu Ketua Umum. Berikut kami bacakan kurikulum vitae. Nama: Muhammad Tanfitul Khairi, tempat tanggal lahir Madiun 16 Mei 1993. Alamat: Jalan Sadana Mulya, agama Islam, bangsa Indonesia. Pendidikan semester 4, STI Dharma Iswara, Kota Madiun. Untuk pendidikan SD, Al-Irsyad Madiun tahun 2006, SMPN 1 Madiun 2009, SMK 3 Madiun 2013. Dan pengalaman organisasi adalah pengurus daerah pelajar Islam Indonesia Kota Madiun periode 2013 sampai 2014 sebagai Ketua Umum. Dan sekarang aktif di BEM STI Dharma Iswara, Menteri Stabilisasi Internal periode 2013-2014 STI Dharma Iswara Madiun. Dan berikut kita sambut Selamat malam. Silakan dulu Pak. Iya, terima kasih. Ini tema sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk pada acara inti latihan seminar dengan tema proposal kehidupan, teman-teman pegang sampingnya dan bilang, Mas, tolong HP-nya dimatiin selama seminar ini. Oke, diikuti ya. Di sampingnya, kalau yang akhwat, kalau yang cewek, kalau yang perempuan, kalau yang PWati, yang sama PWati, oke? Bisa? Oke, turunkan ya. Mas, tolong HP-nya dimatiin selama berlangsung. Gitu. Jadi jangan dimatiin selama-lamanya ya. Gitu. Oke, sekarang ganti yang kirinya. Oke, Mas, tolong HP-nya dimatiin selama proses dan aktivitas dan juga kegiatan malam hari ini yaitu adalah seminar dengan tema proposal kehidupan. Sekian. Dan terima kasih. Sudah ya? Enggak usah ditiru ya. Loh, enggak usah ditiru sudah. Oke, berikut harus sudah dibacakan terkait dengan kurikulum vitae, dan sekarang dengan sampai waktu 30 sampai 1 jam ke depan kita proses intinya. Dan teman-teman seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi, berlangsungnya acara ini dilaksanakan dengan penuh khidmat dan gembira ya. Jadi jangan hemat-hemat dulu, tapi juga jangan terlalu gembira.
Oke, agar nanti proses transfer ilmunya dapat berlangsung dengan dengan tanpa halangan dan teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya. Oke, bisa langsung dimulai karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10. Oke, monggo membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada para audiens, kemudian para undangan, moderator. Pada malam hari ini kesempatan saya selaku Ketua Umum Muhammad Tamsul Khairi akan menyampaikan latihan seminar ini dengan temanya proposal kehidupan. Ini sebagai pengantar, di tengah-tengah masyarakat sering ada falsafah itu yang mengatakan hidup itu biarkan seperti air yang mengalir. Toh nanti jatuhnya akan ke laut juga. Artinya hidup itu jalani saja. Toh nanti kita akan mencapai puncak kesuksesan. Nah, bagi teman-teman mungkin ada sependapat dengan falsafah hidup seperti ini. Apabila teman-teman ada yang sependapat dengan falsafah hidup ini, coba sekarang ke belakang, kemudian ambil segalon air, kemudian siram ke toilet. Mengalirnya kemana? Ke laut? Kali. Sungai. Kemana? Sungai. Kan yang masih di seperti tank. Jadi hidup kita itu harus mulai sekarang itu harus diarahkan. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Agar nanti setelah tua nanti kita tidak menyesal dan kita bilang, sakti tank. Gak mau kan? Artinya kita akan mengalami suatu kegagalan. Di dalam kehidupan ini perlu, misalnya dalam sebuah film, perlu adanya kesuksesan sebuah film itu biasanya terdiri dari ada sutradaranya, terus baik, kemudian ada pemainnya, kemudian juga ada skenario-nya. Jadi kalau ada sutradara, kemudian ada film gak ada skenario-nya, maka film itu gak bisa jalan kan ya? Iya. Begitu pula dengan kita. Kita ini hidup di dunia ini bagikan seorang aktor. Jadi kita ini hidup di dunia ini kayak sebuah dalam suatu perfilman gitu ya. Dimana kita ini sebagai sutradara dan juga sebagai pemain. Terus siapakah yang melihat kita ini? Ya, yang melihat kita yaitu yang pertama keluarga kita, bapak, ibu, kemudian mbah, adik, dan saudara yang terdekat dengan kita. Kemudian yang melihat kita lagi teman-teman Anda, teman-teman kita, teman-teman sahabat-sahabat kita, kemudian orang lain di sekitar kita. Kemudian dalam suatu film, teman-teman pasti menginginkan, kita menginginkan bahwa jagoan dalam film itu menangan gitu ya, terus gak loyo, kemudian pemberani, gak mudah putus asa, kemudian pantang menyerah dan lain sebagainya. Nah, begitu dengan kita kan kita sebagai misalnya kita sebagai penonton kan nggak pengen melihat itu. Begitupun juga orang lain itu bahwa ibu kita itu nggak menginginkan kita ini malas belajar, terutama malas belajar, kemudian senang main game, kemudian senang berhura-hura, kemudian nggak pernah ibadah. Orang tua kita itu tidak menginginkan hal seperti itu. Oleh sebab itu kita hidup cuma sekali ya, itu cuma sekali. Kemudian maka kita harus jalani dengan sebaik-baiknya, sesukses-suksesnya, dengan jalan membuat proposal hidup ini yang akan saya pandu untuk membuatnya nanti dengan skenario yang baik. Maka suatu adegan atau satu film itu akan lebih terarah, lebih sesuai dengan target atau tujuan lah, intinya seperti itu. Kemudian juga kenapa kok harus ditulis? Harus ditulis itu menurut penelitian di mantan kampus saya dulu di Harvard University. Jadi dosen-dosen di sana itu meneliti selama 10 tahun. Itu meneliti dari berapa orang itu diteliti, kemudian hasilnya 3% itu menjawab
ditanya, setelah lulus ini apakah masuk apa ke depanmu? Sudah Pak, saya tulis, kemudian saya tentukan, kemudian saya tulis. Yang kemudian yang berapa ya? 27 itu 27% itu mengatakan sudah ada, cuma ada di pikiran saya, sudah saya tentukan tapi tidak saya tulis. Kemudian sisanya belum memikirkan dan juga belum ditulis. Kemudian setelah 10 tahun ditanya lagi, kemudian disurvei lagi, ternyata hasilnya orang yang 3% tadi itu penghasilannya 10 kali lipat dari orang-orang yang tidak menulis proposal hidupnya tadi, tidak menulis apa yang ingin diangan-angan atau dijelaskan tadi. Kemudian yang sisanya cuma 5 kali saja gajinya, kemudian yang terakhir cuma 2 kali lipat saja gajinya itu atau penghasilannya gitu. Jadi proposal hidup ini sangat dirasa sangat penting lah buat teman-teman. Terutama teman-teman kan juga masih sangat muda ini ya, masih banyak waktu untuk menentukan kira-kira sampai akhir hayat nanti, sebelum akhir hayatnya apakah keinginan saya atau prestasi terbaik yang ingin saya torehkan di muka bumi ini. Itu kan ya. Nah, kemudian langsung saja untuk mempersingkat acara, yaitu yang pertama itu caranya adalah Anda sadari bahwa teman-teman Anda ini spesial, atau teman-teman ini spesial, kita ini spesial. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan manusia di bumi itu tidak ada yang sama. Jadi ketika satu misalnya barang itu nggak ada yang sama, limited edition atau gimana, itu mesti harganya mahal ya, harganya sangat mahal, atau bahkan tidak ternilai harganya. Misalnya mobil BMW yang hanya diproduksi satu saja di dunia, satu saja di dunia, itu pasti harganya sangat mahal. Misalnya ada jam tangan dari Swiss yang harganya berliannya itu cuma diproduksi 7 buah, pasti harganya lebih mahal daripada yang diproduksi ribuan atau bahkan puluhan ribu buah tadi ya. Jadi sadarilah bahwa teman-teman ini spesial. Kemudian sebelum menentukan proposal itu nanti, teman-teman ini harus menyadari apa sih kelebihan dari kita, dari diri saya ini, dari teman-teman ini, apa sih yang diri teman-teman merasakan itu inilah kelebihan saya, inilah atau orang-orang itu ketika Anda melakukan itu merasa sangat puas. Kemudian bagaimana caranya mengenali potensi atau apa ya namanya, bakatlah dari diri teman-teman ini. Yang pertama, pokoknya itu intinya itu bahwa suatu kegiatan itu yang pertama ada teman-teman itu kuasai, kemudian teman-teman itu senang melaksanakannya, dan kemudian yang terakhir itu menghasilkan. Jadi teman-teman menyenangi suatu hal, kemudian menguasai hal tersebut, dan yang ketiga itu menghasilkan. Jadi mulai sekarang teman-teman cari dulu, kira-kira apa sih hal yang saya sukai, kemudian saya kuasai tekniknya, saya kuasai ilmunya, dan juga menghasilkan, baik itu menghasilkan uang ataupun menghasilkan kemanfaatan bagi orang lain sekitar kita. Mulai sekarang teman-teman renungkan, teman-teman kalau perlu bisa telepon ibunya dulu, atau bisa telepon sahabatnya, tanya kira-kira kelebihan saya itu apa. Gitu ya. Saya sih sudah mungkin sudah dipahami ya. Jadi mulai sekarang, mulai detik ini, yang seterusnya nanti teman-teman cari apa sih kelebihan saya, apa sih kesenangan saya, dan apa sih yang dari kesenangan itu yang menghasilkan. Gitu ya. Kemudian langkah kedua, setelah ketemu yang saya senangi, saya kuasai dan menghasilkan tadi, teman-teman bikin proposal itu. Apa sih sebenarnya proposal itu? Kita tahu loh, seperti misalnya kita akan buat suatu event, cuma sehari aja di perusahaan atau di mana itu, kita pasti buat proposal atau sekolahan mungkin ya. Kemudian kita mengadakan event misalnya Prabatra, kita juga buat proposal kan ya.
itu kan cuma cuma 1 hari, 2 hari atau 3 hari aja ya. Bagaimana dengan event kita, hidup kita yang kurang lebih selama nanti batasnya 60 tahun ini, masa nggak perlu juga proposal. Jadi perlu dipahami teman-teman mengenai proposal kehidupan. Lantas apa sih proposal yang kehidupan yang harus tulis? Yaitu mengenai tulis saja tuh, teman-teman tulis dari dari dasar kita mengenai hobi kita ini, prestasi terbaik apa yang akan kita torehkan di muka bumi ini sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman mulai tulis saja. Misalnya ada teman-teman sekarang itu saya ikut kegiatan PMR. Ya PMR kan otomatis suka dengan yang berbau dengan kesehatan. Mungkin kedepannya bisa jadi dokter atau mungkin bidan, atau mungkin perawat. Itu berarti kan sudah tentukan kesukaannya tadi. Yang juga kan bermanfaat juga bagi teman-teman yang sakit di sekitarnya ya. Itu nanti di proses hidupnya misalnya tulis prestasi terbaik saya sebelum usia atau 60 tahun atau meninggal nanti, saya akan mengabdikan diri saya itu di pulau yang sangat terpencil sehingga bisa mengobati atau menyembuhkan 5 juta orang dengan tanpa dipungut biaya. Itu merupakan prestasi terbaik. Jadi bukan prestasi terbaik itu bukan materi ya. Misalnya saya ingin mobil, saya ingin HP baru, saya ingin sepeda, bukan seperti itu. Jadi prestasi yang ingin ditorehkan, prestasi terbaik yang ingin ditorehkan di muka bumi. Misalnya prestasi yang terbaik selama pendidikan saya atau pendidikan formal saya harus ranking minimal harus masuk 3 besar. Kan prestasi terbaik ya yang ingin ditorehkan. Kan sekolah di kelas 1 kan cuma sekali ya, kelas 2 sekolah sekali. Itu teman-teman bisa tulis prestasi terbaik yang ingin ditorehkan di muka bumi. Misalnya juga sebelum usia 30 tahun nanti saya berkeinginan untuk pergi ke tanah suci. Kan prestasi terbaik kan ya. Jadi dengan contoh seperti itu ditulis, jangan cuma hanya di awal-awal, tapi dengan nyata-nyata ditulis ya. Oke, sebentar ya Pak ya. Ini sangat menarik sekali ketika disebutkan tadi prestasi terbaik bukanlah prestasi yang bersifat material, tapi prestasi yang bersifat prestasi tapi tidak material. Nah, ini menarik. Kira-kira ada rasionalisasi apa kenapa kok prestasi itu tidak harus bersifat material? Mengenai dengan materi ya. Kalau materi hidup kita ini tidak hanya kita sebagai pelajar Islam, sebagai orang Islam, hidup kita ini tidak hanya di dunia saja. Kita ini juga akan nanti setelah meninggal kan juga hidup di akhirat. Ya. Ketika teman-teman itu hanya mengejar dunia, bisa mengejar materi tadi, bisa pengen mobil, ya nanti ketika teman-teman tulis itu nanti, maka teman-teman akan berfokusnya mencari itu saja, mencari dunia, menjadi hal duniawi, sehingga yang kita dapat cuma hanya keindahan dunia saja, tanpa kita memikirkan akhirat. Ketika teman-teman menetapkan tujuan dengan melakukan prestasi terbaik, maka teman-teman akan bermanfaat bagi orang-orang sekitar teman-teman. Gitu. Jadi ketika nanti misalnya Mas Bibi ya, Mas Bibi menunjukkan kalau saya nanti pokoknya sukses nanti akan menjadi guru dan membangun sekolah gratis bagi 1 juta orang Indonesia, itu misalnya ya. Amin. Maka ketika nanti di akhirat misalnya Allah di sini Allah bertanya, Mas Bibi, apa prestasi terbaik yang kamu capai? Kenapa kamu pantas untuk dimasukkan ke surga? Dengan prestasi tadi, Mas Bibi bisa menjawab, ya Allah ya Tuhanku, saya sudah membangun sekolah secara gratis, kemudian saya juga mendidik 1 juta lebih orang Indonesia tanpa dipungut biaya. Ini kan menjadi dasar pahala ya, yang sangat besar. Bayangkan misalnya teman-teman bikin sekolah dan
bermakna juga termasuk amal jariah kan ya. Amalnya salah satu amal yang tidak terputus sampai teman-teman nanti meninggal. Jadi gitu mengenai kenapa harus prestasi terbaik ya, materi gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah tadi proposal prestasi terbaiknya sudah dituliskan, sekarang langkah yang nanti yang kita pertama kan masih ingat, yaitu kenali diri Anda bahwa teman-teman ini spesial dengan cara mengenai bakatnya ini apa, kesukaannya tadi apa, yang menghasilkan apa, yang dikuasai itu apa tadi. Kemudian yang kedua ditulis proposal prestasi terbaik yang akan dicapai sebelum meninggal itu apa. Dan yang ketiga ini adalah yaitu kita sempurnakan diri kita. Sempurnakan diri kita. Gimana caranya? Setelah kita nulis kan ya gak kita cuma nulis kemudian diam saja tanpa berusaha mewujudkan keinginan kita. Kenapa ditulis tadi? Sebabnya dengan ditulis kita akan seperti yang apa ya? Proposal hidup itu seperti ikan hiu-hiu kecil yang dimasukkan ke dalam akuarium. Misalnya ikan tuna itu besar, dimasukkan dengan hiu-hiu kecil, maka ikan tuna nanti akan bergerak terus. Maksudnya berusaha untuk tetap bergerak karena dikejar target tadi, proposal hidup tadi. Jadi gitu ya, diibaratkan sebagai hiu-hiu kecil tadi. Jadi itu. Kemudian untuk menyempurnakan diri kita, yaitu kita nggak cuma hanya tulis saja kemudian dia, kita berusaha dengan sekuat tenaga mewujudkan. Bagaimana cara mewujudnya? Ya kita berlatih. Misalnya teman-teman pengen jadi guru, misalnya mas yang pengen jadi guru, pengen jadi dosen, maka ya harus rajin belajar. Jam belajarnya kalau biasanya cuma 1 jam per hari, tambah 3 jam per hari. Kemudian berarti bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik dan benar, bagaimana cara menyampaikan suatu materi sehingga disukai oleh banyak orang, misalnya gitu. Jadi teman-teman harus mulai berlatih untuk mewujudkan prestasi terbaik itu tadi. Karena satu yang besar itu dimulai dari hal kecil ya, itu ya. Itu mau yang langkah ketiga itu mengenai menyempurnakan diri kita, yaitu dengan apa tadi ya, berlatih ya, berusaha mewujudkan itu. Bisa juga dengan kita menggunakan menulis lagi. Ini namanya kalau yang ini namanya resolusi itu, yaitu kita tulis target kita 3 bulanan. Itu misalnya, itu yang terbaik. Misalnya dalam 3 bulan ini saya harus rutin puasa Senin Kamis gitu ya. Kemudian dalam 3 bulan ini saya harus bangun jam 3 pagi untuk sholat malam, kemudian belajar. Kemudian dalam target 3 bulan nanti teman-teman bisa tuliskan bahwa selama ulangan harian saya tidak ada yang nilainya di bawah 7. Jadi dengan target 3 bulan nanti teman-teman akan berlari istilahnya berlari dengan lebih cepat, itu dengan belajar terus, dengan semakin meningkatkan speed untuk meraih target 3 bulanan yang mendukung target di proposal itu tadi. Jadi proposal itu target yang paling tinggi, kemudian dipecah-pecah lagi menjadi target yang paling ringan-ringan tadi ya, di 3 bulan tadi. Itu dan dilakukan dengan target 3 bulan atau target 6 bulanan atau target 1 tahun. Misalnya 1 tahun ini saya harus kata Al-Quran, atau bagaimana selama 1 tahun ini saya harus bisa menghasilkan uang sendiri atau bisa menabung minimal 500.000 gitu. Jadi target-target selama 3 bulan atau 1 tahunan gitu. Dan targetnya nggak perlu banyak-banyak. Mungkin target 3 bulan cukup saja 3. Mungkin target 1 tahun cukup saja 5. Jadi kalau misalnya targetnya banyak, diringkas, diwakili saja oleh hal-hal yang bisa mendukung proposal hidup kita nanti. Gitu. Kemudian cara yang terakhir setelah kita kenali potensi kita tulis, kemudian kita menyempurnakan diri kita, yaitu menyempurnakan lingkungan kita. Ya, kita sempurnakan lingkungan kita. Ada satu cerita gini, ketika saya kemarin tanggal berapa nih? 89 ya. 89 itu Rafin Will itu sebelum berangkat saya kan siap-siap. Saya masukkan juga kue, kemudian bekal untuk selama perjalanan kami 2 hari ya. Itu ada semut yang masuk ke dalam tas saya, masuk ke dalam tas gitu. Kemudian tas itu saya bawa ke Surabaya, kita ikuti
teman-teman juga mengikuti Rapid Wheel ya selama 2 hari kemarin itu, jadi semuanya sama 2 hari itu di Surabaya. Kemudian setelah pulang lagi, saya ke atas lagi, saya keluarkan buku saya, keluarkan bekas saya, itu semuanya keluar. Kemudian semuanya tadi cerita, saya habis mengikuti Rapid Wheel PII ke Surabaya loh. Kira-kira jawabannya temennya semut tadi. Mana mungkin kamu aja jalan sampai lapangan jemur ya paling dibeli terus bel paling ya keterangin mikir mati. Padahal semenjak tadi nyata-nyata ke Surabaya toh, bener toh? Tapi teman-teman nggak percaya toh? Nah, gitu. Jadi teman-teman melihat dari semut tadi, pasal semut tadi, teman-teman harus memiliki suatu media atau sarana yang dapat membawa teman-teman itu meraih menjadi lebih cepat meraih proposal itu tadi. Nah itu cara kita teman-teman menyempurnakan lingkungan. Misalnya, nah ini dengan teman-teman sudah bagus nih masukin lingkungan pelajar Islam Indonesia. Ya, bagi teman-teman yang pengen jadi instruktur atau jadi dosen, jadi guru, ini kan merupakan suatu hal yang sangat pas lah. Jadi teman-teman sini akan diajari bagaimana cara berpidato yang baik. Ya benar ya. Iya. Dan cara membuat esai itu gimana. Kemudian bagaimana cara memimpin teman-temannya. Yuk. Bagaimana cara membuat permainan yang menarik, membuat game. Jadi teman-teman sudah berada di tempat yang tepat, yaitu organisasi pelajar Islam Indonesia yang akan insya Allah akan membawa kesuksesan bagi diri kita semua. Amin. Ya. Saya Pak Lurah ini punya bisnisnya ini bisnis bisnis terkait mebel ya, kayu ya. Nah, bisa ini Pak Lurah ini bikin namanya itu focus group discussion atau bisa dibuat seperti komunitas lah. Komunitas itu yang nanti bisa diisi di dalam komunitas itu kita ini akan dapat berkomunikasi kan. Komunitasnya mesti kalau komunitas orang-orang yang senang ya, orang yang ahli, kemudian orang yang pengalaman bisa saling tukar pengalaman. Jadi pengalaman kita akan bertambah, relasi bisnis kita akan bertambah. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka membaca puisi, bikin aja komunitas atau bikin satu grup itu orang-orang yang suka sastra atau puisi. Jadi bisa saling bertukar pikiran, bisa saling membuat puisi bersama, kemudian bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar dan lain sebagainya. Jadi dengan cara membuat suatu komunitas-komunitas, kemudian grup-grup yang mendukung atau ya istilahnya efek untuk mempercepatlah sebagai media sarana untuk mempercepat kita meraih suatu keilmuan atau suatu hal yang akan mendorong kita untuk mewujudkan proposal hidup yang telah kita tulis. Jadi itu ya mengenai cara membuat proposal hidup. Yang pertama, mengenali diri kita, potensi kita itu apa. Kemudian kita tulis prestasi terbaik yang kita ingin kita raih. Kemudian kita sempurnakan diri kita, yaitu dengan tadi berarti mengembangkan tadi. Kemudian menyempurnakan lingkungan kita. Jadi kalau ada teman-teman lingkungan, misalnya lingkungannya teman-teman yang senang mengajak colut atau mengajak ura-ura, mengajak berbuat yang terbaik, maka harus ditinggalkan dan mencari atau membuat satu lingkungan yang baik yang mendukung kita untuk meraih sukses di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Kembali kepada moderator. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk tadi sudah diutarakan panjang lebar terkait dengan proposal kehidupan, dan mungkin ada pertanyaan dari para audiens untuk Kakanda pembicara. Ke depan ya? Ya. Oke, tangan dulu. Segini ya. Nah, nama saya Yuda Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh pembicara itu ada yang namanya tanya bakat kita. Apa bakat kita? Dan setiap bakat itu bisa dijadikan prestasi dalam hidup kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua bakat non akademik
yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai prestasi dalam hidup kita. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin seperti ini, bicara atau bisa langsung dijawab sekarang atau mungkin ditampung dulu pertanyaannya. Bisa jawab dulu Jangan lupa ya. Oke, bisa langsung disampaikan. Ya, pertanyaan terus sekali dari saudara Yuda mengenai bakat non akademik. Kita sering di lingkungan itu atau khususnya orang-orang tua kita itu hanya mengandalkan atau hanya gimana ya, berpikir bahwa prestasi itu hanya diukur dengan atau nilai tadi, misalnya nilai ya, nilai di raport ya, atau ternyata tidak. Kita ini punya yaitu prestasi yang pertama prestasi akademik, kemudian prestasi non akademik. Non akademik itu misalnya keterampilan, misalnya Mas Yuda ini suka pencak silat misalnya, suka pencak silat ya. Nah, bagaimana dengan bakat yang misalnya Mas Yuda ini dengan pencak silat itu tadi, Mas Yuda itu bisa meraih prestasi yang terbaik, misalnya umumnya perusahaan itu saya ingin menjadi atlet pencak silat di Indonesia yang meraih kejuaraan dunia selama 5 tahun berturut-turut, gitu kan, yang terbaik kan, itu kan. Ya, jadi untuk mengejar target itu, wah kita harus jadi prestasi udah menjadi atlet nasional. Berarti kan dengan 5 kali berturut kan menjadi sejarah ya, prestasi terbaik ya. Nanti kan bisa dikenal, misalnya Mas Yuda nanti misalnya 30 tahun lagi diketik oleh cucunya, oleh anaknya di Google, Yuda Setiawan, enter, meraih medali emas Olimpiade selama 5 tahun berturut-turut, kan sesuatu yang luar biasa kan ya. Jadi sejarah ya. Itu kan sekarang teman-teman menentukan 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi, saya ini ketika cucu saya atau anak kita itu nulis di Google, itu keluar apa itu loh. Misalnya yang bagus, dari keluarnya Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya, misalnya itu dari kita harus berpacu. Nanti pikirnya kita harus berpikir nanti kan zaman semakin modern ya. Anak-anak kita ini ketika akan cari searching di internet itu menemukan bahwa bapaknya atau mbahnya atau buyutnya atau itu sebagai orang-orang yang menorehkan sejarah di muka bumi ini. Jadi kita harus punya pikiran seperti itu ya. Jadi tidak hanya terpaku di prestasi akademik, tetapi juga bisa juga prestasi non akademik. Misalnya tadi seperti olahraga tadi salah satunya. Jadi itu, jelas. Oke, luar biasa sekali paparan dari pembicara. Dengan dia bilang bahwa prestasi non akademik juga mampu bisa digunakan untuk meraih prestasi, dan raihan itu harusnya bermanfaat bagi diri teman-teman dan orang lain di muka bumi ini. Oke, seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan dan selainnya pertanyaan nggak apa-apa, ngasih pendapat juga boleh, atau mungkin komentar atau mungkin apapun, tapi jangan satu yang harus dilakukan teman-teman, yaitu bernyanyi, nggak boleh ya. Jadi buang-buang waktu nanti, oke? Bisa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Sekolah saya di SMP Negeri Bapak Madiun. Yang saya tanyakan adalah, kan kata pembicara tadi, tinggalkan lingkungan yang apa ya, intinya ada yang ngajak colut, ada yang ngajak gini, apa tuh, ubahlah lingkungan itu ke bentuk yang pokoknya bentuk yang gimana ya, yang lebih baik. Yang aku tanyakan tuh gini, bagaimana caranya kalau lingkungan itu ubah menjadi yang lebih baik. Cuma itu yang tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari saudari Nurul mengenai cara mengubah lingkungan ya. Untuk pertama, kita ini hidup nggak cuma sendiri. Kita pamit dulu, kita ini hidup bersama orang-orang banyak, dan orang-orang sekitar kita itu nggak ada yang sama, nggak ada yang sama dengan pikiran kita atau punya pikiran berbeda, lain pemikiran lah. Ada pikirnya masih senang ura-ura, dan masih senang itu, terutama dalam pertemanan. Yaitu untuk pengantarnya, saya pesan aja buat teman-teman bahwa dalam pergaulan dengan teman, kita ini wajib untuk memilih teman. Jadi dalam hal ini teman itu ya wajib dipilih atau dipilah-pilah gitulah. Tapi dalam hal ini bukan hanya misalnya milih, aku senangnya dengan sama Mas Bagus saja,
aku senengnya dolan sama Mbak Fitri aja, aku senengnya dolan ini sampai apa sebenarnya Mas Iwan karena Mas Yudha mau ogah aku ya. Bukan seperti itu ya. Jadi Mas Ica memilih tadi, kita mengelompokkan gimana sih teman-teman yang bisa kita ajak untuk berbuat baik. Misalnya ini oh ini teman cocok untuk bisa berbuat baik. Kemudian nih oh ini teman-teman yang apa ya, yang sukanya cowok-cowok tadi. Itu untuk merubah. Kita ini nggak bisa langsung, ayo gak cowok-cowokan dan ini nanti pikiran kalau resikonya kita akan jauh teman. Karena mesti bilang ini sok gimana kan mesti ada sering kita mengalami seperti ya ketika ada teman-teman yang mau menyampaikan maksud baik, mau mengajak yang baik, maka kan kita akan sering dicemooh malah atau diturunkan mental kita, maksudnya gitu ya. Untuk itu kita ya tadi harus meminta teman di mana teman-teman yang kita yang kira-kira baik, yaitu yang pertama kita buat dulu komunitas atau grup khusus orang-orang baik tadi ya, yang teman-teman anggap rasa baik tadi. Misalnya temanku baik ini A, B, C, D, E kan sudah grup ya, misalnya 5 orang. Dan 5 orang kan kita menjadi satu yang besar lah, satu apa ya, perkumpulan yang besar, sehingga teman-teman nanti kalau ingin mengajak teman-teman yang kurang baik kan punya masa banyak, punya apa ya, punya pendukung banyak ya, sehingga dengan perlahan juga dengan cara perlahan-lahan, yaitu misalnya dengan mengajak satu saja bisa keluar. Misalnya ada 5 kelompok ini ajak satu berbuat baik dulu, difokuskan dulu bisa keluar. Nanti lama-lamaan ketika banyak orang itu yang kebaikan mereka akan semakin tersisih gitu ya, semakin tersisih. Dia kan kaum minoritas gitu, yang mengajak udara tadi cuma sedikit, yang dengan yang baik yang kita sudah bentuk tadi semakin besar, sehingga lama-lamaan ya apa ya, menyampaikan itu kewajiban, tapi mengenai hidayah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang kurang baik itu kita doakan saja, semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Oke. Lalu bunga-bunga improvisasi teman-teman. Yang kedua, suburkan selalu hamparan prestasi teman-teman. Yang ketiga, ketika teman-teman berada di dalam lautan, maka gelombangkan selalu semangat perubahan untuk teman-temannya dan semangat perubahan untuk dirinya sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kami dari moderator, kesalahan datanya dari kami, dan kebenaran datanya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.